Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah menyelesaikan semua urusan di outskirt, Harvey bermaksud ke Walsing. Namun saat akan melakukan penerbangan, sebuah insiden terjadi. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6155 sampai 6159. Chapter 6155. Sebelum Harvey York selesai berbicara, Yvonne Xavier segera mengingat sesuatu. Tuan Muda York, ada satu hal yang aku pikir aku harus memberitahumu sebelumnya. Mantan istrimu, sepertinya dalam masalah baru-baru ini. Harvey York tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, kirimkan aku nomor penerbangan secepatnya. Walsing, sebuah gedung perkantoran di Third Ring Road. Markas Sky Corporation di Walsing juga merupakan inti dari Sky Corporation. Setelah meletakkan tablet di tangannya, Reinhardt berdiri di belakang Yvonne Xavier sambil menyalakan sebatang rokok. Dari jendela setinggi langit-langit di depannya, Yvonne Xavier menatap kota yang ramai dengan populasi puluhan juta di bawahnya. Sebuah kota tingkat pertama yang super. Ada ekspresi kelelahan dan kemalasan di wajahnya. Nona Xavier, aku masih belum mengerti. Reinhardt berbicara dengan pelan. Hanya untuk aliansi bisnis negara H, kamu telah mengerahkan banyak kekuatan di dalamnya. Di mata orang luar, Presiden York akan selalu berada di posisi atas. Tapi pertanyaannya adalah, tidakkah menurutmu, kamu akan membuat Tuan Muda York tidak senang dengan melakukan ini? Apalagi Mandy Zimmer juga ada di Walsing. Setelah Reinhardt selesai berbicara, dia memandang punggung Yvonne Xavier dengan aneh. Secara alami, dia bisa dengan jelas melihat pikiran wanita ini pada pelati kepalanya. Tetapi Reinhardt tidak bisa memahami perilakunya saat ini. Yvonne Xavier tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda York tidak akan bisa meringkuk di Southlight setiap hari kan? Walsing adalah tempat di mana naga dan ular bersaing. Apakah itu naga atau cacing, berjalan di sekitar tempat ini, kamu akan tahu dengan cepat. Selain itu, Sky Corporation sekarang memiliki tata letak di Mordu dan Golden Sands. Jika kamu tidak memasuki Walsing, kemana lagi kamu bisa pergi? Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang, jika kamu tidak berani melangkah maju, kamu akan jatuh di tengah jalan. Reinhardt mengerutkan kening dan berkata, tapi meski begitu, tidak perlu menghabiskan begitu banyak energi untuk mendapatkan identitas sebagai presiden aliansi bisnis negara Hakan. Yvonne Xavier tersenyum ringan dan berkata, ketika raja datang, dia harus menjadi seorang raja. Karena dia ada di sini, dia pasti harus punya nama kan. Identitas pelatih kepala kamp pedang tidak dapat diungkapkan secara terbuka, jadi identitas presiden Liga Bisnis Negara H lebih cocok untuknya daripada Tuan Muda Longman atau perwakilan aliansi bela diri negara H. Bagaimanapun, bertarung dan membunuh tidak cocok untuk seorang kaisar seperti Walsing. Selain itu, ada juga unsur kebetulan dalam pengoperasian masalah ini. Siapa yang mengira bahwa presiden lama dari aliansi bisnis negara H tiba-tiba pensiun? Kesempatan seperti itu adalah kesempatan langka. Jika kita tidak memperjuangkannya sekarang, tidak akan mudah untuk mendapatkannya di masa depan. Reinhardt mengangguk ringan dan berkata, aku mengerti. Kemudian dia memikirkannya lagi dan berkata, tapi tentang Mandy Zimmer, kenapa kamu mau? Yvonne Xavier menyela Reinhardt secara langsung, dan berkata dengan wajah lembut. Tuan Muda York dan Mandy Zimmer, kita tidak bisa mengatakan apapun tentang mereka berdua. Namun, jika sesuatu terjadi pada Mandy Zimmer, cepat atau lambat dia akan segera mengetahuinya. Daripada menunggu sampai dia menyalahkanku di masa depan karena tidak memberitahunya. Kenapa tidak aku katakan saja padanya sekarang? Bagaimanapun, terkadang rasa bersalah adalah bagian dari cinta bukan? Baiklah. Jangan bahas dia. Kata-kata Yvonne Xavier berubah. Bersiaplah untuk aliansi bisnis negara H. Aku punya firasat bahwa Tuan Muda York ingin menjadi presiden, dan itu tidak semudah yang dia bayangkan. Kita masih punya cukup waktu untuk mempersiapkannya. Chapter 6156. Di malam hari, di Bandara Internasional Outskirt, Harvey York segera ke bandara, dan melakukan pemeriksaan keamanan dengan aman. Kali ini, meskipun keberangkatannya lebih cepat, tetapi untungnya, semua hal di Outskirt sudah ditangani dengan berbagai cara. Selebihnya, Harvey York juga menjelaskan segalanya kepada Ramona Klein. Dia percaya bahwa wanita yang tumbuh di wilayah abu-abu ini seharusnya bisa menyelesaikan segalanya di sana. Selain itu, ada Dorian Howell yang mendukung dari belakang. Jadi Harvey York tidak terlalu khawatir. Adapun Billy Hicks, Judith Pedler dan wanita lainnya, setelah ragu-ragu sesaat, Harvey York akhirnya mengirim pesan WeChat untuk memberitahu mereka bahwa dia akan pergi, dan di sisi lain, itu adalah penjelasan. Setelah membalas beberapa pesan, Harvey York menghela nafas dan berjalan ke lorong VIP kabin kelas 1. Karena Yvonne Xavier sudah mengatur semuanya dengan baik, tidak butuh waktu lama bagi Harvey York untuk sampai di kabin kelas 1 dan duduk dengan nyaman di kursinya.
Tepat ketika Harvey York sedang memikirkan apakah akan tidur sebentar, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa datang dari belakang. Segera setelah itu, seorang wanita berusia 20-an yang mengenakan setelan hitam berjalan masuk dengan kacamata hitam. Tatapannya menyapu seluruh kabin kelas 1, dan sebelum akhirnya jatuh pada Harvey York. Harvey York sekilas mengetahuinya. Dia mengenakan kacamata hitam ini dengan fungsi pemindaian inframerah. Sederhananya, tidak peduli apakah itu orang atau benda, jika dia melihatnya seperti ini, dia akan terlihat enteng. Meskipun Harvey York tahu bahwa wanita yang bisa memakai peralatan canggih seperti itu, identitasnya jelas tidaklah sepele. Tapi dia tidak tertarik untuk dipindai oleh orang lain. Pada saat ini, ketika dia melihat tatapan wanita itu menyapu, dia mengerutkan kening, berdiri dan berkata dengan ringan. "Apakah kamu ingin aku pergi dulu, lalu memeriksanya lagi?" Sambil berbicara, Harvey York hendak berbalik dan pergi. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin menimbulkan masalah di tempat ini. Tapi dia tidak bawa saat mendengar kata-katanya, wanita dengan wajah serius itu berhenti sebentar. Saat berikutnya dia melepas kacamata hitamnya, dan memandang Harvey York, sebelum berkata dengan dingin. "Maaf, kamu tidak bisa pergi." Harvey York meliriknya dan berkata ringan. "Kenapa?" "Ini sangat sederhana. Kamu bisa mengenaliku, yang berarti kamu bukan orang biasa." Wanita itu mengangkat kacamata hitam di tangannya. "Biasanya, aku tidak akan mempermalukan seseorang jika kamu melihatku beberapa kali. Tapi kamu sengaja berdiri untuk menghalangi gerakanku, dan kemudian bersiap untuk pergi. Ini menunjukkan satu hal. Kamu memiliki sesuatu di hatimu. Jadi, kamu tidak bisa pergi lagi." Mendengar wanita itu, Harvey York tertegun sejenak, lalu tertawa. "Hanya karena aku mengenali perangkatnya dan aku bermaksud pergi, dia mengatakan bahwa ada sesuatu di hatiku. Apa artinya ini?" Namun, Harvey York hanya menghela nafas pada saat ini, dan berkata perlahan. "Aku akan menjelaskannya. Aku mengenali perangkatmu, dan aku tidak ingin dipindai oleh perangkatmu. Dalam analisis terakhir, itu hanya karena aku tidak ingin dilihat oleh orang lain. Bagaimana dan seberapa jauh kamu ingin memeriksa, itu adalah urusanmu. Tapi aku dengan hormat menyarankan padamu. Jangan macam-macam denganku. Aku tidak suka membuat masalah, tapi aku jelas tidak takut dengan masalah, mengerti?" Setelah berbicara, Harvey York siap untuk keluar dari kabin kelas 1. Klik. Pada saat ini, wanita itu mengeluarkan senjata api entah dari mana dan mengarahkannya ke Harvey York. "Maaf, aku khawatir kamu tidak bisa membuat masalah denganku." Chapter 6157. Kata-kata wanita itu membuat mata Harvey York sedikit dingin. Dia berbalik dan menatap wanita yang telah membuka pengaman senjata api, dan berkata perlahan. "Meskipun aku tidak tahu status khusus apa yang kamu miliki, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa membawa senjata api ke pesawat. Namun, aku dengan hormat menyarankan padamu untuk membuang senjata api saat suasana hatiku masih sedang bagus. Saat aku marah, semuanya akan terlambat untukmu." Harvey York tidak membuat pihak lain berkompromi. Sebaliknya, wanita itu mencibir dan berkata, "Jadi, bagaimana jika kamu marah? Kamu hanya bajing yang tidak tahu apa yang terbaik untukmu." Saat berbicara, wanita itu akan melangkah maju dan menendang Harvey York ke tanah. Meskipun Harvey York tidak pernah memukul seorang wanita, tetapi dia siap untuk menamparnya. "Charmaine, apa yang kamu lakukan? Ini adalah tempat umum. Jangan gunakan pisau atau pistol jika kamu tidak memiliki alasan yang jelas." Pada saat ini, suara yang sedikit agung datang dari belakang. "Aku hanya mengatakan bahwa tidak perlu memeriksa kelas 1, itu hanya akan mengganggu penumpang lain. Sekarang kamu tidak hanya mengganggu penumpang, tetapi kamu sudah mengeluarkan senjata api untuk mengintimidasi orang. Cepat dan minta maaf." Wanita yang bernama Charmaine Layton itu sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat menyingkirkan senjata api dan kacamata hitamnya, lalu berkata, "Tuan Layton." Harvey York melirik pintu masuk dengan ringan. Dua pria berjas hitam masuk terlebih dahulu, dan kemudian, di bawah dukungan dua pria berjas hitam lainnya, seorang pria parubaya dengan rambut agak beruban melangkah masuk. Dia mengenakan setelan tunik, dan auranya tidak terlalu mendominasi, tetapi dia memiliki pembawaan yang ringan. Jelas, dia seharusnya yang disebut Tuan Layton yang disebutkan Carmen. Lelaki itu menatap Harvey York. Ketika dia melihat bahwa Harvey York masih begitu muda, dia tampak sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Jelas, karakter seperti dia memiliki banyak pengalaman. Tidak mungkin dia secara sembarangan menilai seseorang karena usia atau penampilan. Sikapnya ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah pria besar dan orang berpangkat tinggi. Pada saat ini, Layton berjalan ke Harvey York dan berkata dengan senyum lembut. "Anak muda, maafkan aku. Putriku memiliki kepribadian yang buruk dan juga keras kepala.
Jika dia secara tidak sengaja menyinggung perasaanmu, jangan dibawa ke hati. Aku meminta maaf atas namanya. Harvey York berkata dengan enteng. Jika meminta maaf bisa menyelesaikan segalanya di dunia ini, apa yang arti dari hukum raja? Mendengar kata-kata Harvey York, para pria berjas hitam itu memandang dengan mata kabur. Mata Charmaine menjadi sangat dingin, dan dia menggentarkan giginya hingga mengeluarkan bunyi gemeletuk. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia masih bertindak seperti ini setelah ayahnya meminta maaf. Dia pikir dia siapa? Anak muda, kamu benar. Layton berbicara setelah merenung sejenak. Saat ini, sepertinya agak ringan untuk meminta maaf. Kalau begitu katakan padaku. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Bukan bagaimana aku ingin menyelesaikannya, tetapi bagaimana hukum raja harus menyelesaikannya. Harvey York berbicara dengan ringan. Jika aku ingat dengan benar, membawa senjata api ke dalam pesawat tanpa izin adalah kejahatan besar. Apakah kamu akan menyerahkan diri, atau kamu akan membiarkanku memanggil polisi? Tuan Layton tersenyum dan berkata dengan ringan. Sepertinya teman kecil itu sedikit marah. Chapter 6158. Charmaine mau tidak mau berjalan ke depan, memandang Harvey York dari atas ke bawah dan berkata dengan dingin. Tidak memberikan rasa hormat sama sekali. Tuan Layton sangat sopan kepadamu, tetapi kamu masih memanfaatkannya. Apa itu kejahatan besar? Ayo, katakan padaku. Apa yang harus disalahkan kepadaku? Saat mengatakan itu, Charmaine mengeluarkan dokumen hukum yang dibuat khusus dengan 3 kata di atasnya. Charmaine. Harvey York melirik sertifikat itu, dan tentu saja dia bisa melihat bahwa sertifikat itu sangat berat. Namun, itu jauh dari titik di mana Charmaine dan yang lainnya bisa membawa senjata api di pesawat. Sederhananya, tindakan Charmaine dan orang-orangnya yang membawa senjata api adalah melanggar hukum. Jika tidak ada yang peduli, itu tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi jika seseorang peduli, mereka pasti akan membayar harga tertentu. Paling tidak, sertifikatnya akan dicabut, dan dia akan ditahan selama beberapa hari. Karena itu, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Charmaine. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar nomor. Melihat sikap keras kepala Harvey York saat ini, wajah Charmaine tiba-tiba menjadi lebih dingin. Kamu tidak akan mengakhirinya kan? Charmaine memandang Harvey York dengan ekspresi arogan dan jijik. Tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika segalanya menjadi lebih besar, dia tidak akan bisa mendapatkan buah yang baik untuk dimakan. Tahukah kamu bahwa Tuan Layton sedang terburu-buru? Tahukah kamu bahwa penerbangan ini juga dibuka karena keberadaan Tuan Layton? Apakah kamu tahu berapa banyak bisnis Tuan Layton akan tertunda dengan melakukan ini? Kamu sangat berisik hanya karena kamu merasa sudah dihina. Tapi dalam hal ini seharusnya cukup untuk membeli harga dirimu kan? Saat berbicara, Charmaine mengeluarkan cek, menulis nomor, dan menempelnya ke wajah Harvey York. Dan Layton tidak bermaksud untuk menghentikannya, dia memiliki ekspresi yang tak tergoyahkan di wajahnya. Jelas, meskipun dia sopan kepada Harvey York, tapi kenyataannya, dia memandang rendah Harvey York sama sekali. Harvey York dengan santai mengambil cek yang menempel di wajahnya. Setelah meliriknya, dia tersenyum dan berkata, $100.000? Sangat murah hati. Tapi dengan mencoba menyuapku, itu berarti kamu sudah cukup merasa bersalah. Awalnya, jika kamu dengan sopan meminta maaf kepadaku, dan kemudian menjatuhkanmu, maka aku mungkin tidak terlalu peduli denganmu. Tapi sekarang, maaf. Setelah mengatakan itu, Harvey York langsung menekan tombol terakhir di layar tangannya. Pupil mata Layton langsung menyusut. Jelas, dalam kapasitasnya, ini adalah pertama kalinya seseorang begitu bodoh di depannya. Melihat bahwa Harvey York benar-benar menelpon polisi, Charmaine menjadi gemetar karena marah. Bajing, apakah kamu tahu siapa Tuan Layton? Dia adalah wakil presiden dari Aliansi Bisnis Negara H. Kali ini dia pergi ke Wolsing untuk memimpin Aliansi Bisnis Negara H secara keseluruhan. Ini adalah prioritas utama komunitas bisnis negara H. Jika perjalanannya tertunda karena perilaku bodohmu, dan bahkan merusak acara besar Aliansi Bisnis Negara H, kamu pantas dihukum. Mendengar ini, Harvey York mengingat informasi yang telah dia baca, dan tersenyum acuh tak acuh pada saat itu, dan berkata, apakah dia Tuan Layton, wakil presiden dari Aliansi Bisnis Negara H? Mendengar kata-kata Harvey York, Charmaine jelas tercengang, dan kemudian dia mencibir. Karena kamu tahu dia, sekarang seharusnya kamu tahu bahwa kamu sudah membuat cukup masalah. Chapter 6159. Harvey York berkata dengan ringan. Aku tidak tahu apakah aku dalam masalah atau tidak. Aku hanya tahu bahwa wakil presiden Layton mungkin sudah berakhir. Hargai sisa waktu setengah bulan. Setelah setengah bulan, gelar ini tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Bagi Harvey York, menjadi presiden Aliansi Bisnis Negara H adalah opsional.
Bagaimanapun, aliansi bisnis negara H hanyalah federasi bisnis di negara H. Peran paling dasar adalah membentuk aliansi dengan sumber daya komersial di seluruh wilayah negara H untuk melawan modal asing. Ini urusan bisnis, dan Harvey York tidak ingin terlalu banyak terlibat. Lagi pula, dalam lingkaran seperti itu, jika ritme ini diganggu oleh pihak luar secara gegabah, dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat. Namun, perilaku Layton dan rombongannya membuat Harvey York tiba-tiba berubah pikiran. Jika pemimpin aliansi bisnis negara H saat ini mirip dengan Layton dan partainya, maka mungkin dia harus mengambil tindakan ini untuk memperbaikinya. Charmaine tercengang lagi, dan kemudian mencibir. Wakil Presiden pertama, Tuan Layton, sudah berakhir. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu Presiden Aliansi Bisnis Negara H? Apakah kamu tidak tahu cara buang air kecil dan melihat di cermin sebelum berbicara? Konyol. Harvey York berkata dengan ringan. Kamu sangat pintar. Aku memang Presiden Aliansi Bisnis Negara H. Charmaine tertawa saat mendengar kata-kata Harvey York saat ini. Oke, jangan membuat lelucon. Atau kamu bisa terbang ke Wolsing tanpa mengisi bahan bakar. Hanya kamu, Presiden Aliansi Bisnis Negara H. Jangankan Presiden, bahkan jika kamu bisa terpilih sebagai Direktur Dewan Aliansi Bisnis Negara H, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Harvey York memandang Charmaine ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan ringan. Lupakan saja. Aku tidak ingin punya anak perempuan yang tidak masuk akal sepertimu. Kamu. Pada saat ini, Charmaine benar-benar sangat marah kepada Harvey York. Jika kamu tertarik, telepon kembali untuk membatalkan laporanmu, lalu minta maaf kepada Tuan Layton. Kalau tidak, aku berjanji aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Sambil berbicara, Charmaine mengikat rambutnya, lalu berjalan menuju tempat Harvey York dengan ekspresi dingin. Pada saat yang sama, dia dengan arogan mengeluarkan senjatanya lagi, kali ini langsung mengarah ke alis Harvey York. Lancang. Mata Harvey York terlihat dingin, dan dengan jentikan tangan kirinya, kertas tisu yang baru saja dia gunakan untuk menyeka kursi terbang seperti peluru. Charmaine hanya merasakan bayangan hitam datang ke wajahnya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia hanya bisa secara tidak sadar membanting senjata api di tangannya, menghalangi tempat di depannya. Duar. Dengan ledakan keras, senjata api di tangannya terlepas dari tangannya. Seluruh tubuhnya menabrak sudut kabin, ada rasa asin di tenggorokannya, dan seteguk darah hampir menyembur keluar. Ada keheningan yang tak terbendung di antara penonton, dan semua orang sangat terkejut. Ekspresi Charmaine bahkan terlihat sangat jelek, dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Siapa anak ini? Pada saat ini, Charmaine hanya bisa sedikit menyesal. Mereka bukan orang-orang dari Outskirts, tetapi mampir untuk transit di sini. Dia mendengar bahwa orang-orang di Outskirts sangat mahir dalam bela diri, tetapi dia tidak akan pernah berpikir untuk bertemu dengan orang seperti itu secara langsung. Melihat bahwa kekuatan Harvey York begitu menakutkan dan metodenya sangat bagus, mata Layton juga memancarkan sedikit ketakutan. Dan keempat pria berjas hitam di sampingnya secara naluriah ingin mengeluarkan senjata api pada saat ini. Hentikan semuanya. Hentikan semuanya untukku. Pada saat ini, Layton berbicara dengan cepat.